Halo, selamat sore rekan-rekan semua. Nama saya Yasti Tiran dan di sini saya akan memaparkan secara singkat berkaitan dengan sebuah artikel yang ditulis oleh Elfrida Sinambela dan Stefani Yunita Siahaan dengan judul Memahami Konsep Allah Tritunggal di dalam Sakramen Baptis Kekristenan di dalam perspektif kitab Matius. Penulis mengawali bagian artikel ini dengan menjelaskan tentang Allah Tritunggal, di mana penulis menekankan bahwa pemahaman dasar yang perlu untuk kita ketahui, untuk kita bisa memahami apa makna dari Allah Tritunggal adalah bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang Esa, tetapi memiliki 3 pribadi, yaitu ada Allah Bapa, Allah Anak, dan juga ada Allah Roh Kudus. Dan di dalam hal ini, Allah Bapa bukanlah Allah Anak bukanlah Allah Roh Kudus, dan Allah Roh Kudus bukan Allah Bapa. Begitu juga sebaliknya. Walaupun demikian, kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita meyakini bahwa Allah yang kita imani, Allah yang kita percaya adalah Allah yang Esa. Mereka memiliki kodrat dan tujuan yang sama di dalam keesaan Allah kita. Dan kita bisa mengenal Allah yang Esa ini melalui sarana-sarana yang Allah komunikasikan kepada kita sebagai manusia, makhluk ciptaannya. Nah, dalam artikel ini salah satu sarana yang Allah komunikasikan untuk kita bisa mengenal Dia adalah melalui sakramen baptisan. Sakramen berasal dari bahasa Latin yaitu sacrare, di mana sakrare memiliki arti yaitu menguduskan atau menyucikan. Selain itu, kata sakramen di dalam bahasa Latin yaitu sacramentum yang memiliki arti simbol suci. Jadi dengan demikian bisa kita pahami bahwa sakramen itu adalah tanda atau simbol di dalam melakukan pengudusan dan juga sebagai lambang di dalam kita mengungkapkan iman dan kepercayaan. Sedangkan kata baptis itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu baptisen atau baptismos yang berarti mencelupkan atau menenggelamkan di dalam air. Nah, rekan-rekan semua, sakramen baptisan juga adalah sakramen pertama yang dilakukan ataupun yang harus diterima oleh umat Kristen sebelum mereka menerima sakramen lainnya. Artinya bahwa sakramen baptisan merupakan syarat utama yang mutlak ataupun yang wajib dilakukan terlebih dahulu sebelum seseorang menerima sakramen-sakramen lainnya. Di mana di dalam artikel ini penulis menekankan bahwa sakramen baptisan itu adalah pangkal kehidupan bagi kaum Nasrani. Karena melalui sakramen baptisan ini orang Kristen bisa menyadari akan penderitaan Kristus, kematian Kristus, bahkan kebangkitannya sebagai sebuah simbol pengetahuan di dalam mempercayai Allah itu sendiri. Dalam artikel ini penulis juga menekankan bahwa baptisan itu adalah salah satu doktrin yang diajarkan di dalam ajaran Kristen yang wajib untuk dilakukan oleh setiap orang percaya, orang yang beriman kepada Tuhan. Dan ini juga menjadi salah satu syarat untuk bergabung di dalam sebuah komunitas gereja. Selain itu, baptisan juga merupakan perintah dari Tuhan Yesus sendiri. Sehingga dengan kata lain, setiap orang Kristen tidak bisa menghindari hal ini. Makna dari baptisan sendiri adalah bertobat dari perbuatan dosa dan mau hidup baru, melakukan kebenaran firman Tuhan dengan cara menerima Allah secara pribadi di dalam hidupnya dan memiliki sikap ketaatan untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Ada 2 cara baptisan yang seringkali kita temukan di dalam gereja, yaitu yang pertama adalah baptisan dilakukan dengan cara baptisan selam, atau yang kedua adalah dengan cara baptisan percik. Di dalam artikel ini penulis melihat bahwa Alkitab sendiri sebenarnya tidak pernah memberikan penjelasan dengan jelas
tentang cara yang sesungguhnya di dalam melakukan baptisan itu sendiri. Jadi dengan demikian penulis memberikan satu kesimpulan bahwa kedua baptisan itu, baik baptisan selam maupun baptisan percik, itu adalah sesuatu hal yang bisa diterima. Tidak ada yang salah dengan dua cara di dalam baptisan ini. Asalkan yang ditekankan di sini adalah harus ada karya Roh Kudus yang bekerja di dalam proses baptisan itu sendiri. Nah, yang pertama adalah mengenai baptisan selam. Biasanya orang-orang melakukan baptisan selam. Hal ini didasarkan pada baptisan yang dilakukan oleh Yohanes di Sungai Yordan, di mana ketika dia membaptis orang-orang yang datang kepada dia, bahkan Yesus sendiri juga dibaptis di sana. Selain karena arti dari kata baptisan itu sendiri, yaitu menenggelamkan, orang-orang Kristen juga seringkali beranggapan bahwa jika kita dibaptis dengan cara ditenggelamkan, maka diri kita ini secara tidak langsung sudah menyimbolkan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu sendiri. Sehingga dimana jika diri kita ditenggelamkan di dalam air, maka hal ini berarti bahwa kita sudah melambangkan kematian Yesus itu sendiri di dalam diri kita. Bahkan ketika kita diangkat keluar dari dalam air, maka itu artinya kita sudah merasakan kebangkitan Tuhan dan diri kita sudah dilahirkan menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Kita mengalami kelahiran kembali. Karena tubuh kita, manusia lama kita sudah turut mati bersama-sama dengan kematian Kristus. Sehingga melalui kebangkitan Kristus, kita kemudian dilahirkan kembali menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Dan hal ini yang sering kali diyakini oleh kaum Pentakosta. Dan inilah yang sering kali dilakukan di dalam proses baptisan yang mereka seringkali lakukan. Akan tetapi berbeda dengan kaum Pentakosta, karena kaum Protestan mereka menerapkan cara baptisan percik. Dan di dalam artikel ini penulis menyoroti bahwa sebenarnya baptisan percik yang dilakukan oleh kaum Protestan sebenarnya mereka menggunakan alasan yang rasio tanpa memiliki landasan Alkitab yang jelas. Jadi ada sedikit pengecualian di dalam hal ini bahwa mungkin alasan lainnya yang bisa diterima adalah karena mungkin kondisi air di setiap daerah yang berbeda-beda sehingga tidak memungkinkan seseorang melakukan baptisan selam, maka itu hal yang wajar seorang bisa dibaptis dengan cara dipercik. Atau mungkin karena kondisi fisik seseorang yang mungkin tidak memungkinkan dia untuk dilakukan baptisan secara selam, maka orang tersebut bisa dibaptis dengan cara dipercik. Nah, penulis melihat bahwa dua cara baptisan ini sebenarnya tidak ada yang salah. Karena dua-duanya melakukan dengan tujuan yang sama. Tetapi yang mau ditekankan oleh penulis dalam artikel ini adalah bahwa baik itu di dalam baptisan percik maupun di dalam baptisan selam, hal yang paling penting dari kedua hal ini adalah Roh Kudus harus bekerja di dalam baptisan tersebut. Harus ada karya Roh Kudus di dalamnya. Karena cara yang kita lakukan di dalam sebuah baptisan itu hanyalah sebuah tanda atau itu hanyalah sebuah simbol. Tetapi yang paling penting dari semuanya itu adalah bagaimana kita kemudian menerima baptisan tersebut dengan cara hidup baru di dalam Tuhan dan menunjukkan sikap ketaatan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu sendiri. Di dalam artikel ini penulis melihat bahwa kata baptis itu pertama kali disebutkan di dalam Perjanjian Baru, khususnya di dalam Injil Matius pasal 3, di mana pada waktu itu Yohanes menjelaskan tentang baptisan, di mana waktu itu Yohanes sedang membaptis orang-orang di Sungai Yordan. Kemudian dia berkata bahwa akan ada seseorang yang membaptis yang lebih agung dari cara dia membaptis seseorang dengan air. Seseorang yang lebih agung itu akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Ya, ini terdapat di dalam Matius 3 ayat 11. Jadi makna yang ingin ditekankan dari nats ini adalah bahwa
baptisan itu berkaitan dengan Roh Kudus. Makna Roh Kudus di dalam baptisan ini bukan berarti pada saat seseorang ditenggelamkan di dalam air bersamaan dengan Roh Kudus juga. Tetapi Roh Kudus akan turun dan menyala di dalam sakramen baptisan itu. Dan juga lambang dari Roh Kudus adalah bahwa kita sudah percaya kepada Allah. Jadi dengan demikian, makna sesungguhnya dari kehadiran Allah Tritunggal di dalam sakramen baptisan adalah menyadari atau mengalami atas kesatuan dan kebersamaan kita dengan Allah Tritunggal. Dan melalui baptisan ini, kita sendiri kemudian dimasukkan, dipersatukan di dalam komunitas kasih Allah Tritunggal. Jadi, ini adalah penjelasan yang dipaparkan oleh penulis di dalam artikel ini yang berjudul Memahami Konsep Allah Tritunggal di dalam Sakramen Baptis Kekristenan dalam Perspektif Kitab Matius. Terima kasih.